Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Imam, Milenial Guruku. Kali ini Pak Imam akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 8 dalam materi teks persuasif. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam video kali ini, yaitu tentang pengertian, struktur, ciri bahasa, dan tentunya seperti biasa ada contoh teks dan kuis di video kali ini. Ya, seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like video ini ya. Ya, apa sih itu persuasif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif berarti bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Tentu pembaca atau pendengar supaya menjadi yakin terhadap apa yang ditulis atau apa yang ditonton oleh pembaca maupun pendengar. Nah, kalau kita berbicara tentang teks, maka teks persuasif adalah teks yang memiliki sifat membujuk, sehingga isinya bertujuan untuk meyakinkan pembaca supaya bisa tertarik sekaligus mengambil tindakan tertentu. Nah, tentu kita bisa ambil contoh misalnya ketika ada kampanye, entah pemilihan anggota DPR atau pemilihan presiden misalnya, banyak kampanye-kampanye yang mengajak masyarakat untuk memilih calon A atau B. Nah, kampanye yang dalam bentuk tertulis adalah salah satu contoh teks persuasif itu. Berusaha mengajak kita sebagai warga negara untuk memilih dan meyakinkan kita untuk memilih calon yang A atau yang B sesuai dengan yang dikampanyekan. Nah, ini dia tujuan teks persuasif. Tentu saja adalah untuk meyakinkan para pembaca, kemudian untuk memberikan pengaruh pandangan, kemudian yang ketiga untuk membangkitkan ketertarikan para pembaca sehingga bisa yakin dan mengikuti imbauan yang disampaikan oleh penulis, baik imbauan yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks persuasif. Ada 4 bagian struktur dari persuasif. Yang pertama adalah pengenalan isu, kedua rangkaian argumen, ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu ini berisi tentang pengantar atau penyampaian isu serta masalah yang sedang diangkat dan dijadikan dasar tulisan, kemudian dikembangkan dalam paragraf selanjutnya. Maka di bagian pengenalan isu ini sangat penting untuk disampaikan atau dikenalkan isu apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini biasanya berupa fakta atau data untuk memperkuat isu yang diangkat di bagian pengenalan isu di awal. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Setelah isu dikenalkan, data fakta disajikan, kemudian diajaklah pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penegasan kembali. Bagian ini berisi pernyataan tentang beberapa hal yang sebelumnya telah disampaikan, tetapi disampaikan dengan bentuk atau kalimat yang berbeda. Nah, biasanya di bagian ini berisi kata penutup. Contoh seperti demikianlah, seperti itulah, karena itulah, dengan demikian, jadi seperti kesimpulan atau menggiring pembaca untuk memilih atau mengikuti atau melaksanakan sesuatu kegiatan seperti yang dimau atau yang diinginkan oleh penulis teks tersebut. Oke, mudah-mudahan struktur teks persuasif sudah cukup paham. Kita lanjutkan ke ciri kebahasan teks persuasif. Nah, ada beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama adalah memakai kata bujukan. Contoh kata bujukan adalah wajib, harus, sangat perlu, dan sebagainya. Dalam kalimat misalnya seperti ini, kita wajib menjauhi narkoba, atau kita wajib menaati peraturan lampu lalu lintas, kita harus dapat menolak dan mengatakan tidak pada narkoba. Nah, itu adalah contoh-contoh kata bujukan. Kemudian yang kedua, memakai kata kerja imperatif seperti waspadalah, tunjukkanlah, jadikanlah, buatlah, dan sebagainya. Yang ketiga, memakai kata kerja mental.
Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang tidak secara langsung melibatkan aktivitas fisik. Contohnya, ada kata menyimpulkan, memikirkan, menangis, mendengar, sedih, khawatir. Contoh kata kerja mental. Yang keempat adalah memakai kata teknis atau istilah yang cocok dengan konteks topik yang sedang dibahas. Contoh, kalau topik yang sedang dibahas adalah pendidikan, maka ada istilah silabus dan kurikulum. Kalau istilah yang sedang dibahas adalah tentang tes atau ujian, maka kata teknis yang cocok misalnya adalah psikotes. Contoh lain misalnya kalau kata teknis berhubungan dengan komputer, misalnya adalah personal komputer atau PC. Kemudian unduh, kemudian pasang untuk menggantikan kata install, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ciri kebahasan yang kelima adalah memakai konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contohnya adalah kata karena, sebab, akibatnya, oleh karena itu. Dalam kalimat misalnya seperti ini, karena hari ini hujan sangat deras, akibatnya banjir terjadi di mana-mana. Nah, itu contoh konjungsi kausalitas dalam sebuah kalimat. Kemudian yang keenam, memakai kata perujukan, yaitu ungkapan bersifat data dan menyatakan rujukan. Seperti contoh kalimatnya, menurut pendapat Profesor A, angka kematian akibat COVID-19 lebih tinggi daripada angka kematian COVID-19 bulan sebelumnya. Atau berdasarkan data, atau senada dengan teori A, dan sebagainya. Yang ketujuh, ciri kebahasaan yang ketujuh adalah memakai pernyataan yang bersifat fakta atau opini. Nah, fakta atau opini ini sifatnya adalah untuk meyakinkan, kembali lagi untuk meyakinkan pembaca. Ya baik, kali ini kita akan masuk ke bagian contoh teks persuasif tentang bahaya merokok. Ini contoh bagian pengenalan isunya. Nah, diceritakanlah misalnya di bagian awal ini tentang bentuk fisik rokok, dari mulai bentuknya silinder, ukuran panjangnya, ukuran diameternya, kemudian kandungan bahan apa yang terkandung di dalamnya, itu bagian dari pengenalan isu. Nah, kemudian argumentasi disampaikan juga tentang anggapan orang tentang rokok yang bisa memperbaiki mood, membuat pikiran lebih terkonsentrasi dan lainnya, padahal sebenarnya semua hanyalah sebatas kesenangan sesaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Di bagian inilah ada imbauan atau sebenarnya semacam perintah atau larangan untuk menghindari rokok atau untuk tidak merokok. Di sini ada tanda misalnya untuk itu sebaiknya hindari rokok mulai dari sekarang. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Nah, ini bagian yang terakhir dari sebuah struktur teks persuasif, yaitu penegasan kembali. Di bagian ini, penegasan kembali, misalnya jangan sampai beberapa penyakit seperti paru, jantung, impotensi menggerogoti tubuh Anda. Kemudian untuk itu, ayo berhenti merokok sekarang juga. Ini contoh dari penegasan kembali. Nah, demikianlah beberapa materi singkat terkait dengan teks persuasif. Semua teks apapun itu pada dasarnya adalah selalu diawali dengan membaca ketika kita berusaha untuk menuliskan teks tersebut. Membaca adalah usaha untuk menemukan argumentasi, menemukan data, menemukan fakta. Sehingga dari data dan fakta itu kita bisa meyakinkan dan mempersuasif orang lain. Oke. Saatnya untuk kuis. Kalau masih ada pertanyaan tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, nanti kalian bisa sampaikan di kolom komentar di channel ini ya. Ya, kuis tentang menebak ciri bahasa yang terdapat dalam kalimat berikut. Kita harus berani menegur orang yang merokok di tempat umum. Ciri bahasa apakah yang dimaksud? Yang kedua, budayakanlah membuang sampah pada tempatnya. Ciri bahasa apakah yang dimaksud dalam kalimat tersebut? Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir jika sampah sudah dipilah dari rumah. Ciri bahasa apakah yang dimaksud?
Yang keempat, narkoba sangat berbahaya karena menimbulkan efek halusinasi dan candu. Ciri bahasa apakah yang dimaksud? Clue-nya adalah sebuah konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, buatlah satu paragraf persuasif yang mengandung konjungsi kausalitas, kata kerja imperatif, dan kata butuhkan. Oke, selamat mengerjakan kuisnya. Semoga materi ini sangat membantu kalian untuk belajar mengenai teks persuasif di kelas 8. Terima kasih, jangan lupa untuk kembali ke channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.